Bertemu lagi dengan saya, Dr. Nugroho. Minggu lalu saya membaca tulisan dari Bapak Dahlan Iskan bahwa ada satu pendeta yang sangat terkenal di Surabaya. Dia meninggal karena COVID. Keluarganya konon juga tertular. Penyebabnya adalah pembantu rumah tangga yang pulang ke kampung, kemudian balik ke rumah itu dan menulari orang serumah. Keesokan harinya, saya mendapat lagi berita dari WA. Ada satu keluarga, bapak, ibu meninggal berturut-turut. Kemudian anaknya dirawat di rumah sakit. Penyebabnya apa? Pembantu rumah tangga yang baru pulang dari kampung. Keesokan harinya, datang lagi berita semacam itu. Sehingga di grup WA orang-orang bertanya, apa yang harus kita lakukan di dalam keadaan seperti ini? Biasanya orang bertanya 3 hal. 1, apakah perlu dilakukan rapid test? Yang kedua, apakah perlu tes PCR? Ketiga, apakah cukup dengan karantina atau isolasi mandiri? Jawabnya adalah yang ketiga tadi, cukup karantina atau isolasi mandiri. Mari kita bahas satu demi satu. 1. Rapid test. Rapid test itu sama sekali tidak bisa diandalkan. Rapid test itu kadang-kadang akurasinya hanya 30%. Lebih rendah dari tebak-tebakan. Kalau tebak-tebakan itu bisa mencapai 50%. Tetapi kalau rapid test tidak. Kemudian yang kedua PCR. Kalau banyak uang, boleh-boleh saja sih melakukan PCR ya. Itu sekali periksa 1-2 juta kira-kira. Dan akurasinya tidak 100%, tetapi hanya sekitar 60 sekian persen. Jadi kalau diperiksa, dari 3 orang yang diperiksa itu 1 salah. Meskipun membawa COVID, dia bisa dinyatakan sehat. Jadi biasanya PCR dilakukan 2 kali. Apakah kalau 2 kali dilakukan kemudian menjadi 100%? Tidak juga. Jadi, kalau saya pribadi, pilihan saya adalah yang ketiga tadi. Tidak melakukan rapid test, tidak melakukan PCR, cukup karantina atau isolasi mandiri di rumah. Bagaimana cara melakukan karantina atau isolasi mandiri tadi? 1, semua orang di rumah harus memakai masker. Semua. Kedua, jaga jarak. Jangan terlalu dekat, tetapi berjauhan. Minimal 2 meter, kalau lebih jauh lebih bagus. Ketiga, usahakan ketemu tadi sesedikit mungkin. Keempat, bukalah semua pintu dan jendela agar angin bisa masuk ke dalam rumah dan membawa virus-virus keluar. Ikuti protokol kesehatan yang sudah banyak dibahas di koran-koran, cuci tangan, dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, berapa lama? Resminya 14 hari. Tetapi WHO berkata begini, kalau orang PCR positif tanpa gejala dianggap tidak menular sesudah 10 hari. Setelah 10 hari dianggap tidak menular. Karena itu bisa juga kita ambil angka yang 10 hari tadi, bukan? Lalu kemarin ada penelitian di Inggris, dia memakai waktu 7 hari. Dan 1 hari adalah untuk menunggu hasil pemeriksaan PCR atau swab pada hari ke-7 tadi. Jadi mana yang dipakai? Terserah Anda. Sekian video saya hari ini. Sampai jumpa di video saya yang akan datang.